Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan sehat semuanya ya, tidak kurang suatu apapun dan bahagia lahir dan batin itu terutama. Oke, untuk menghemat kuota kita langsung saja ke materi yang akan kita bahas, yaitu hukum Gauss ya. Kenapa namanya hukum Gauss? Ya kalian nanti bisa baca secara lengkap di linknya ya. Bapak kasih linknya, nanti kalian bisa baca dengan lengkap nama lengkap Gauss itu siapa ya. Kalian bisa baca dengan seksama. Insya Allah materi ini juga masih tergolong materi yang cukup mudah untuk dipahami dan rumusnya juga masih sederhana ya. Hanya cukup mengalihkan saja. Jadi hukum Gauss ini hanya menceritakan atau membahas tentang garis-garis medan listriknya. Jadi kalau garis-garis medan listrik itu banyak, itu menandakan bahwa flux listrik yang terjadi di sana itu besar. Apa itu flux listrik? Nanti flux itu apa? FLUKS. Nanti di linknya ada tulisannya ya, flux listrik. Jadi flux listrik adalah banyaknya garis-garis medan listrik yang lewat menembus suatu bidang permukaan. Nah, jadi kalau garis-garis medan listriknya banyak, itu bisa dikatakan flux listriknya sangat kuat dan besar gitu. Jadi lebih mudahnya begini, kalau kalian lewat satu orang dengan lewat 10 orang itu akan lebih kuat lewat 10 orang. Jadi 10 orang lewat bersama-sama itu akan lebih kuat dibanding dengan hanya satu orang. Jadi satu garis medan listrik itu lemah kalau dibandingkan dengan 10 garis medan listrik ya, gitulah pokoknya ya. Nanti bisa kalian pahami dengan mudah kalau kalian lihat gambarnya atau kalian baca linknya, di sana dijelaskan dengan sangat jelas gitu. Atau untuk membantu kalian, Bapak akan mencoba memberikan slide di penampakan berikut ini. Penampakan pokoknya ada, Bapak akan perlihatkan ini gambaran-gambaran supaya kalian lebih mudah memahaminya. Oke. Nah ini ya, di sini ada dua buah gambar dan ada dua buah rumus ya. Nah di mana gambar yang atas, lihat gambar yang atas. Di sana banyak sekali garis-garis tanda panah mengarah ke bawah ya. Nah, itu adalah nilai E ya. Nilai E artinya nilai kuat medan listrik. Banyak sekali garis-garisnya. Nah, jadi garis-garis medan listrik tersebut berarah panah ke bawah menembus suatu luasan bidang. Nah, kalau garis-garis itu banyak, itu menandakan kuat medan listriknya ya kuat, gitu, sangat kuat karena banyak. Nah, di sana dikatakan sebagai rumus flux listrik, tulisannya flux listrik. Jadi flux listrik adalah banyaknya garis-garis medan listrik yang menembus suatu luasan bidang. Nah, jadi kalau garisnya banyak itu menandakan flux listriknya besar atau kuat gitu ya. Jadi flux listrik adalah banyaknya garis-garis medan listrik yang menembus suatu luas bidang. Nah, di sana ada keterangan luas bidang sama dengan A. Nah, gitu. Jadi kalau di rumusnya ada A itu berarti luas bidang. Rumusnya kan hanya E kali A saja itu. Jadi kalau jumlah garisnya banyak dan luas bidangnya luas, yaitu bisa dikatakan flux listriknya besar lah gitu. Dan untuk satuan keterangannya di bawah itu ada flux listrik satuannya adalah Weber. Nah, Weber biasanya kalau di dalam perhitungan disingkat WB saja gitu ya. Disingkat WB biasanya kalau dalam perhitungan penyelesaian soal ya. Kalau W, kenapa enggak W? Harus ada B-nya. Kalau W itu biasanya watt. Watt gitu ya. Makanya kalau Weber harus ada B-nya untuk membedakan watt dengan Weber gitu. Kemudian ada rumus yang kedua yang bawah, EA cos theta.
Kenapa beda dengan yang atas? Di situ kalian bisa lihat kalau yang atas itu garis-garisnya lurus ya. Kalau yang bawah itu garis-garisnya miring. Gitu, lihat gambarnya agak kecil ya. Garis-garisnya miring. Jadi kalau garis-garisnya miring itu akan membentuk sebuah sudut terhadap garis normal. Ya, lihat di situ ada garis normalnya ya. Yang di tengah tuh yang putus-putus, nah itu garis normal. N gitu. Jadi kalau garis-garisnya lurus itu tidak terjadi sudut terhadap garis normalnya. Tapi kalau yang bawah yang kecil itu kan garis-garisnya miring, garis-garis kuat medan listriknya miring. Sehingga kalau miring itu terjadi sudut antara garis-garis medan listrik dengan garis normal. Makanya di rumus yang bawah cos tetanya muncul. Nah, gitu. Sebetulnya antara yang bawah dengan yang atas rumusnya itu sama saja. Yang atas juga sebetulnya EA cos theta. Kenapa cos tetanya tidak ditulis? Karena di sana tetanya 0 gitu, tidak ada sudut. Jadi kalau cos 0 kan 1 kan ya. Nah, jadi itu sama aja dengan EA kali 1 gitu. Jadi kali 1 nggak ditulis. Makanya persamaan yang bawah itu muncul cos tetanya karena garis-garis medan listriknya itu miring membentuk sudut terhadap garis normalnya. Nah, dari rumus bisa kelihatan. Jadi kalau semakin miring garis-garisnya itu tetanya semakin besar. Ya, kalau teta semakin besar, cos teta makin besar, nanti hasilnya makin kecil ya. Jadi untuk flux listrik yang garisnya lurus, yang atas itu akan lebih kuat daripada flux listrik yang garisnya miring. Gitu. Karena kalau garisnya miring itu akan terjadi sudut. Semakin besar sudutnya akan semakin kecil hasil matematisnya di persamaannya itu. Jadi garis-garis medan listrik yang lurus akan lebih kuat flux listriknya daripada garis-garis medan listrik yang miring. Nah, untuk keterangan dan satuannya di bawah sudah lengkap ya. Yang pertama ada simbol flux listrik itu ya. Yang kedua ada E itu adalah kuat medan listrik ya. Satuannya Newton per Coulomb, N per C itu kan di bawah ada. Kemudian untuk A adalah luas bidang ya. Satuannya meter kuadrat itu di bawah ada, meter persegi. Kemudian ada theta itu adalah sudut antara E dengan garis normal. Ya. Bapak kira itu sudah lengkap keterangan rumusnya. Nanti kalian tinggal baca di linknya. Ada juga di linknya itu contoh soalnya dan cara penyelesaiannya. Dan nanti setelah kalian belajar dari sana akan Bapak kasih satu soal saja lah. Kasihan lah banyak sekali kan tugas-tugas kalian. Bapak kasih satu soal saja, tapi harus kalian jawab dengan dengan baik ya. Karena ini sangat mudah dan soalnya hanya satu. Nanti mudah-mudahan kalian bisa menjawabnya dengan baik dan akurat gitu. Karena di sana juga sudah jelas, contoh soalnya jelas, ya cara penyelesaiannya sangat detail dan jelas. Bapak kira kalau kalian sungguh-sungguh belajar dan berniat untuk bisa memahami materi ini dengan sungguh-sungguh, insya Allah bisa mengerjakan soalnya dengan mudah. Ya. Kemudian untuk bunyi hukum Gauss sendiri ya sudah, kira sudah jelas tadi ya. Coba kita lihat nih slide berikutnya. Nah ini ya, jadi persamaan hukum Gauss juga bisa seperti ini. Kalau kita lihat dari definisi hukum Gauss atau dari bunyi hukum Gauss, jumlah garis medan yang menembus suatu permukaan tertutup, jumlah garis medan tadi ya, medan listrik itu tadi kan garis-garisnya banyak, menembus suatu permukaan yang tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup tersebut. Ya, jadi kalau jumlah
garis-garis medan listriknya banyak, itu menandakan bahwa jumlah muatan listriknya juga banyak sebanding dengan jumlah muatan listrik. Makanya rumusnya flux sama dengan Q per epsilon 0. Jadi kalau muatan listriknya banyak, itu menandakan flux listriknya juga kuat. Nah, banyak, besar gitu ya. Per epsilon 0. Nah, epsilon 0 ini apa? Tuh di bawah ada keterangannya. Epsilon 0 adalah permitivitas ruang hampa. Jadi kalau epsilon 0 itu ruang hampa atau udara, seperti kita ini kan kita bergerak di udara nih, mudah ya pergerakan kita. Nah, epsilon 0 ini tempat kejadiannya. Jadi kalau epsilon 0-nya besar, kalau epsilon 0-nya besar, epsilon 0 itu ketetapan ya, pasti harganya segitu. 8,85 kali 10 pangkat min 12 ya, lihat sana. Jadi epsilon 0 itu nggak kalau lagi ya, hasilnya pasti segitu karena epsilon 0 adalah permitivitas ruang hampa. Dalam hal ini kejadian ini terjadi di ruang hampa atau bisa dikatakan di udara. Nah, itu katakanlah di udara kejadian ini ya. Karena apa? Persamaan-persamaan ini atau materi ini adalah materi hukum Gauss, ini menyatakan tentang muatan listrik tentang aliran listrik lah gitu intinya. Jadi kejadian ini terjadi pada alat-alat elektronika ya, lebih banyak alat-alat elektronik seperti HP, televisi, radio dan seperti itu ya. Nah, itu biasanya kalau kita nyimpan HP di mana? Nggak di air kan? Kita sudah nih pakai HP-nya, kemudian nyimpan HP-nya, masukkan ke dalam ember yang ada airnya, enggak kan, pasti disimpannya di udara. Nah itu di udara ya, di atas meja atau di atas apa ya, di laci atau di kursi, pokoknya di udara kan kita nyimpan HP, nggak di dalam air kan. Nah itu adalah epsilon 0-nya. Epsilon 0 itu adalah tempat kejadiannya, tempat kita menyimpan barang elektroniknya. Kita kan main HP di udara nih gitu, nggak main HP di dalam air. Kalau kita main HP di dalam air, itu rumusnya bukan lagi epsilon 0 tetapi epsilon air. Nah, gitu. Di sini rumusnya epsilon 0 karena memang kejadiannya di udara. Jadi kalau epsilon 0-nya besar ya, epsilon 0-nya besar. Pokoknya kalau di bawahnya itu, di bawah Q-nya itu besar, pasti nanti garis-garis medan listriknya itu akan menjadi kecil. Ya. Jadi kalau kita pakai HP di dalam air, nanti flux listriknya akan lemah. Kadang-kadang bisa nggak ada flux listrik. Jadi kalau kita pakai HP di dalam air, kemudian HP-nya meninggal, HP-nya itu tiba-tiba tidak bisa digunakan, nah itu menandakan flux listriknya itu terhambat gitu ya, tidak bisa lewat karena terhalangi oleh epsilon air. Nah, tapi kan nggak gitu, kita pakai HP kan di udara, di epsilon 0. Jadi epsilon 0 adalah tempat kejadian dari garis-garis kuat medan listrik itu bergerak. Nah, gitu. Jadi ini persamaan dari flux listrik juga, Q per epsilon 0 ya. Kalau menyalin dari bunyi dari hukum Gauss ini. Di hukum Gauss dinyatakan jumlah garis medan yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik. Jadi flux sama dengan Q itu kan sebanding dengan muatan listrik dibagi dengan permitivitas ruang hampa. Ya di sana nggak disebutkan dibagi dengan permitivitas ruang hampa ya, karena memang kita sudah memastikan bahwa barang-barang elektronik itu atau arus listrik itu biasanya tidak dikerebakkan karena cair, pasti dipakainya di udara epsilon 0, atau di sini dikatakan permitivitas ruang hampa. Bisa dikatakan itu adalah tempat kejadiannya di udara. Nah seperti itu untuk persamaan-persamaan dari flux listrik atau persamaan-persamaan dari hukum Gauss ya gitu. Ya sudah, itu tadi Bapak sudah jelaskan. Kalau soal-soalnya dan cara mengerjakan soalnya ada di linknya ya, kalian pelajari ya. Itu dulu untuk kali ini. Kalau misalkan kalian masih bingung dan ada pertanyaan, silahkan tanyakan, bisa lewat WA atau bisa lewat Telegram, atau bisa juga kalian bisa komen di bawah ini, atau kalian bisa juga komen di classroomnya ya.
kalian simpulkan dengan sebaik mungkin, jangan bertele-tele seperti Bapak ini ya. Mudah-mudahan kalian bisa menjelaskan lebih baik dari Bapak ya. Itu saja dulu, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan mudah dipahami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.